Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab yang ke-8 ini kita akan membicarakan tentang tata cara dan pahala salat jenazah. Ada 4 kewajiban kaum muslimin yang masih hidup ketika di tengah-tengah mereka ada seseorang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, wajib memandikannya. Yang kedua, mengafaninya. Yang ketiga, mensalatkannya. Dan yang keempat adalah menguburkannya. Kita akan bahas tentang tata cara salat jenazah. Tata cara salat jenazah berbeda dengan tata cara salat pada umumnya. Karena tata cara salat jenazah hanya dilakukan sambil berdiri, yaitu dengan 4 kali takbir. Maka pada takbir yang pertama, setelah kita niat, maka langsung kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian, takbir yang kedua membaca salawat kepada baginda Nabi SAW. Yang ketiga kita berdoa setelah takbir yang ketiga, dan keempat kita melanjutkan dengan doa lagi. Itulah 4 takbir. Tapi yang jadi masalah, karena salat jenazah ini pekerjaan yang tidak dilakukan secara rutin. Dia barangkali setahun hanya berapa kali saja, atau beberapa bulan ada satu orang yang meninggal dunia. Maka karena pekerjaan ini pekerjaan yang tidak rutin dilakukan, maka seyogyanya lah bagi kaum muslimin ini yang pertama memang pelajari dulu tata cara salat jenazah ini. Bacaan, terutama bacaan-bacaannya, doanya terutama. Kalau Al-Fatihah dan salawat itu sudah sering kita pakai di dalam salat wajib atau salat-salat sunat lainnya. Tapi adapun doa pada takbir yang ketiga dan keempat ini kan jarang kita pakai, kecuali anak-anak yang sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi bagi anak-anak yang tidak sering mendoakan kedua orang tuanya, maka Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu dan sebagainya kan tidak pernah dipakai, ya agak susah. Tapi setelah kita pelajari, ternyata kalau orang tua kita memang masih hidup bersama kita, tentu doa ini tidak kita pakai. Kecuali memang salah satu atau kedua-duanya sudah meninggal dunia, mungkin Allahumma ghfir lahu-nya kita pakai untuk mendoakan mereka. Di samping doa-doa lain yang khusus untuk mendoakan mereka. Misalnya mengirim Al-Fatihah, bagaimana kita mulai dan seterusnya. Seperti kami bahas di bab terdahulu. Nah, karena ini masalah jarang dipakai, salat jenazah ini jarang dilakukan, maka seyogianya yang pertama kita pelajari dulu, hafal. Ketika hafalan itu sudah lengket, maka ketika ada saudara kita atau kaum muslimin yang meninggal dunia, maka jika hafalannya kita lupa, dengan ada buku di rumah, ada referensi di rumah yang kita simpan, maka kalau misalnya ada berita saudara kita meninggal dunia, misalnya besok akan dikebumikan, maka malam ini kita melihat ulang sebentar doa-doa yang, karena ini jarang dipakai, kita ulang sebentar, ya. Kalau kita pulang dengan mobil mungkin bisa lihat lagi sampai nanti pas besoknya ketika kita ikut berjamaah mensalatkan saudara kita yang meninggal dunia, maka bacaan kita benar. Tidak kita diam saja. Kan kita salat jenazah itu tujuannya adalah untuk mendoakan saudara kita. Tapi kalau misalnya tata caranya kita tidak tahu, bacaannya tidak tahu, lalu walaupun Rasulullah memotivasi kita untuk ikut mensalatkan jenazah, tak peduli itu jenazah saudara kita, kaum muslimin siapa saja ada kesempatan silakan. Misalnya kita sambil jalan di perjalanan nampak orang meninggal dunia, ada waktu kita singgah sebentar, oh sempat untuk ikut menyalatkannya, ya kita ikut. Karena kenapa? Rasulullah memotivasi umatnya untuk urusan yang satu ini. Apa motivasinya? Jika seseorang
ikut mensalatkan jenazah, maka dia mendapat 1 qirat. Kalau dia mengiringi sampai ke pemakamannya, dia iringi sampai ke pemakamannya setelah ikut salat, dia mengantarnya sampai ke pemakamannya, maka dia diberi 2 qirat. Lalu ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, apa itu 2 qirat? Rasulullah bersabda, 1 qirat itu sekecil-kecilnya seperti gunung Uhud. Begitu besar pahala. Jadi pahalanya sebesar gunung Uhud. Dengan hanya kita ikut 4 kali takbir saja. Tapi harus benar bacaan doa-doanya. Harus tahu kita kaifiatnya. Inilah yang bab tentang tata cara dan pahala salat jenazah. Dan yang lebih penting bagi kita orang tua, di takbir yang ketiga dan keempat itu bisa dipakai, boleh dipakai untuk mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau salah satunya. Silakan pelajari ulang, hafal dengan baik, perhatikan huruf per hurufnya. Insya Allah kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi. Kalau sempat ikut mensalatkan seseorang mayit, seseorang jenazah, maka kita diberi 1 gunung Uhud. Malah kalau sempat mengantarkannya sampai ke pemakamannya, maka mendapat 2 qirat, 2 gunung Uhud. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.